Maka kata Rasulullah SAW, taman surga yang ada di dunia itu apa wahai Rasul? Ia khilalubika, yaitu perkumpulan yang di dalamnya disebutkan al-dzikr, ayat-ayat Allah, yang di dalamnya diterangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti inilah taman surga yang ada di dunia. Satu itu, taman surga yang ada di dunia itu ada dua. Yang satu ini al-dzikr, perkumpulan zikir seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ma baina baiti wa minbari illa rawdatan min riyadil jannah. Tidak ada jarak antara rumahku dan mimbarku kecuali di situ adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudhah, jarak antara makam Rasul, rumah Rasul dan mimbar Rasul di Masjid Nabawi. Itu masuk raudhah itu butuh perjuangan. Karena saingan umat Islam seluruh dunia. Tetapi kalau masuk taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini, yang kita duduk seperti ini, sungguh mudah. Siapapun boleh masuk, siapapun gampang, kapan saja bisa masuk sesuai dengan jadwal pengajian. Mudah. Beda dengan masuk taman surganya Rasulullah yang di Madinah, ngantrinya luar biasa. Maka suatu kesempatan bagi kita semuanya, kita ada raudhah taman surganya Allah yang kita gelar di tempat ini. Semoga kita semuanya yang duduk di tempat ini dan saudara-saudara kita yang suka duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan taman surga yang di dunia ini kita duduk, nantinya Allah juga akan mendudukkan kita semuanya di surganya yang nyata. Nabi Musa itu sudah nabi, langsung mendapatkan ilmu dari Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Musa itu ditanya oleh seseorang, apakah di dunia ini ada orang yang lebih pandai dari kamu wahai Musa? Maka Musa menjawab, tidak ada orang yang lebih pandai dari saya. Sombong pula Musa. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada wahai Musa, ada orang yang lebih pandai daripada kamu wahai Musa. Namanya Khidir. Tempatnya di antara dua samudra. Tempatnya di tepi di antara dua samudra. Maka Musa itu dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang lebih pandai dari kamu wahai Musa. Namanya Khidir. Tempatnya di antara dua samudra. Maka Musa itu bersumpah akan berguru kepada orang yang lebih pintar daripada dia. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya haqba. Di dalam surat Al-Kahfi itu Allah menerangkan sumpahnya Musa. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa itu berkata kepada bujaknya, lihat la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya haqba. Aku tidak akan berhenti berjalan kalau belum bertemu dengan guruku yang ada di tepi di antara dua samudra. Berjalan 10 bulan, tersesat 1 bulan. Berjalan hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu gurunya, hanya untuk mendapatkan ilmu. Padahal Musa itu nabi, sudah langsung mendapatkan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika ditawari untuk menuntut ilmu seperti itulah para nabi. Berjalan sampai berbulan-bulan hanya untuk bertemu gurunya. Dia lapor, dia jabati. Kita dari rumah jalan ke sini berapa bulan? Maka itu salah satu pelajaran bagi kita semuanya untuk lebih ya sekuat tenaga untuk tetap mencari ilmu. Ya kita walaupun sudah banyak ilmu, walaupun ada ilmu yang ada pada diri kita, tetapi luar biasa kalau terus menuntut ilmu, dan itu terus harus ilmu yang ada pada diri kita masing-masing tetap harus diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula bisyabatil khusya wa syuyukhil haqq wa tufulul hutaq lantantan alaihim adatul arja. Usikum bayaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ba'du? Puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Walaupun sudah saya sampaikan, walaupun dalam keadaan hujan, suasana yang kurang bersahabat, tapi kita tetap berangkat, maka akan ada nilai lebih dibandingkan ketika kita dalam keadaan cuaca yang sangat mendukung. Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya beratnya cobaan untuk mencapai tujuan itu akan selalu seimbang sepadan dengan pahala yang didapatinya. Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Maka kesyukuran bagi kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat ini. Semoga ini menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza marartum bi riyadil jannah fartaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, jika engkau melewati taman surga, maka mampirlah ke taman surga itu. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, apakah ada taman surga yang ada di dunia ini? Mahya riyadul jannah. Apa itu taman surga yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab, ya khilalul dzikr
Taman surga itu adalah taman untuk perkumpulan zikir, perkumpulan yang di dalamnya salah satu nama Al-Quran itu, adalah Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh akulah yang telah menurunkan Al-Dzikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh aku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menjaga Al-Dzikr. Dan Al-Dzikr, Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah punah. Tidak akan pernah punah. Maka kata Rasulullah SAW, taman surga yang ada di dunia itu apa, wahai Rasul? Hiya khilalika, yaitu perkumpulan yang di dalamnya disebutkan al-dzikr, ayat-ayat Allah, yang di dalamnya diterangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti inilah taman surga yang ada di dunia. Satu itu, taman surga yang ada di dunia itu ada dua. Yang satu ini al-dzikr, khilalul dzikr, perkumpulan zikir seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari illa rawdatan min riyadil jannah. Tidak ada jarak antara rumahku dan mimbarku kecuali di situ adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudhah, jarak antara makam Rasul, rumah Rasul, dan mimbar Rasul di Masjid Nabawi. Jaraknya berapa? Cuma kira-kira 23 meter, musuh 15 meter. Itu Raudhah di Madinah. Jarak antara rumahku dan mimbarku, disitulah Raudhah, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa datang ke Madinah dan Makkah. Amin. Jarak antara mimbarku, rumahku dan mimbarku itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk Raudhah, apa yang pengalaman sampai ke Madinah, masuk Raudhah itu ngantrinya luar biasa. Kami ngantri itu jam 12 malam, jam 3 baru bisa masuk Raudhah. Saking ngantrinya luar biasa. Di kamar hotel yang kami tempati itu ada monitor yang langsung ke Raudhah, CCTV yang bisa langsung ke Raudhah. Jadi setiap kamar itu akan bisa melihat Raudhah dan sisi-sisi yang bisa mengakses tempat-tempat yang saja di Masjid Nabawi. Ketika kira-kira jam 11 malam, terlihat di monitor itu Raudhah sepi. Maka kami bangunkan kawan-kawan, Mas, Raudhah sepi, ayo ke Raudhah, Mas. Raudhah sepi, ayo ke Raudhah, Mas. Ayo, cepat. Tak tahunya sampai Raudhah juga tetap ngantrinya luar biasa. Walaupun demikian, nikmatnya ibadah. Itu masuk Raudhah itu butuh perjuangan. Karena saingan umat Islam seluruh dunia. Tetapi kalau masuk taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang seperti ini, yang kita duduk-duduk seperti ini, sungguh mudah, sungguh mudah. Siapapun boleh masuk, siapapun gampang, kapan saja bisa masuk sesuai dengan jadwal pengajian. Mudah. Beda dengan masuk taman surganya Rasulullah yang di Madinah, ngantrinya luar biasa. Maka suatu kesempatan bagi kita semuanya, kita ada rodoh taman surganya Allah yang kita gelar di tempat ini. Semoga kita semuanya yang duduk di tempat ini dan saudara-saudara kita yang suka duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan taman surga yang di dunia ini kita duduk, nantinya Allah juga akan mendudukkan kita semuanya di surga yang nyata. Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Kahfi itu dikisahkan bahwasanya wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahraini aw amdiya haqba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma wa ittakhadha sabilahu fil bahri ajaba fil bahri saraba. Nabi Musa itu sudah nabi, langsung mendapatkan ilmu dari Allah, langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Musa itu ditanya oleh seseorang, apakah di dunia ini ada orang yang lebih pandai dari kamu, wahai Musa? Maka Musa menjawab, tidak ada orang yang lebih pandai dari saya. Sombong pula Musa. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada wahai Musa, ada orang yang lebih pandai daripada kamu, wahai Musa. Namanya Khidir. Tempatnya di antara dua samudra. Tempatnya di tepi di antara dua samudra. Maka Musa itu dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang lebih pandai dari kamu. Wahai Musa, namanya Khidir. Tempatnya di tepi di antara dua samudra. Maka Musa itu bersumpah akan berguru kepada orang yang lebih pintar daripada dia. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahraini aw amdiya haqba. Di dalam surat Al-Kahfi itu Allah menerangkan sumpahnya Musa. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa itu berkata kepada bujaknya, lihat la abrahu hatta abluwal majma'al bahraini aw amdiya haqba. Aku tidak akan berhenti berjalan kalau belum bertemu dengan guruku yang ada di tepi di antara dua samudra. Majma'al bahraini aw amdiya haqba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma wa ittakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika saya terangkan, luar biasa. Musa itu tinggal di Palestina. Pertemuan antara dua samudra itu, ini belum materi yang utama kita. Masih motivasi untuk belajar. Musa itu di Palestina, tempat tinggalnya di Palestina. Sedangkan antara dua samudra, tebing di antara dua samudra itu adanya di Maroko. Maroko itu di mana? Pesisir barat Afrika. Bayangkan Pak, peta dunia. Palestina itu ada di Asia, Maroko itu ada di pesisir barat Afrika. Maka Musa itu bersumpah akan terus berjalan untuk bertemu dunia yang ada di pesisir barat Afrika. Musa itu berjalan kira-kira dalam riwayat
beliau itu berjalan kira-kira 10 bulan sampai 13 bulan. Falamma balagha mas'a bainihima nasiyahu tahuma wa ta'ala sabilahu tilka insyaallah. Ketika sudah melewati antara dua samudra itu, ada tanda-tanda, akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ikan, laut berupa ikan itu ikan itu akan melompat ke laut. Disitulah dunia itu akan berada antara dua samudra. Balagha mas'a bainihima nasiyahu tahuma. Ketika sudah melewati dua samudra itu, bujaknya itu lupa. Bujaknya itu tidak bilang kepada Musa bahwasannya ikannya itu sudah melompat ke laut. Artinya di situ dulunya. Falamma balagha mas'a bainihima nasiyahu tahuma wa ta'ala sabilahu bahsyatan. Falamma qala likatahu atina muda'ana lakum takina min safarina hadha nasaba. Ketika Musa itu sudah terlalu lelah memanggil bujaknya lagi. Sudah jauh, sudah melewati dua samudra itu. Sudah kesasar. Kesasar itu apa? Tersesat. Sudah tersesat. Tersesatnya lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Maka setelah tersesat 1 bulan, Musa itu bilang kepada budaknya, wahai anakku, coba ikan yang dari Palestina yang kita bawa kemarin, coba mana? Saya ingin lihat. Saya ingin coba aja, sudah hampir putus asa. Kita makan di sini, kita goreng di sini, kita makan di sini. Maka budaknya itu baru bilang bahwasannya wada'ana lakum takina min safarina hadha nasaba. Qala awal ila fitnatu sakhratin fa innahu ittakhadha ala alladhi ajaba. Kata budaknya, wahai tuanku, saya lupa bilang bahwasannya ikan yang dari Palestina itu melompat di tebing yang tinggi yang kita telah lewati 1 bulan yang lalu. Yang disitulah ibunya Musa sudah lapar, sudah hampir 13 bulan, sudah hanya untuk bertemu dengan. Maka mendengar itu, dari makunna nabi fartadda ala atharihim qasas. Kata Musa, di tempat ikan melompat itulah guruku berada. Maka Musa itu setelah 1 bulan tersesat, itu beliau itu kembali mengikuti jalan yang dia lewati selama 1 bulan. Semangatnya langsung timbul lagi. Setelah berbulan-bulan hampir putus asa, belum tidak ada tanda-tanda di tempat gurunya berada. Putus asa, sudah tersesat 1 bulan. Berapa Pak? Berjalan 10 bulan, tersesat 1 bulan. Berjalan hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu gurunya, hanya untuk mendapatkan ilmu. Padahal Musa itu Nabi, sudah langsung mendapatkan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditawari untuk menuntut ilmu seperti itulah para nabi. Berjalan sampai berbulan-bulan hanya untuk bertemu gurunya. Dia lawan, dia jabani. Kita dari rumah jalan ke sini berapa bulan? Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir-akhir nanti ada. Itu kita bandingkan kita itu dengan para nabi. Kalau menuntut ilmu, sama. Para nabi itu
mereka itu kalau menuntut ilmu, mereka itu berjalan sampai berbulan-bulan hanya untuk bertemu gurunya. Banyak kisah untuk menuntut ilmu. Banyak kisah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada perbandingan kita dengan Rasulullah SAW. Dan itu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa. Di antara kejadian-kejadian yang luar biasa dari para Rasul, para calon Rasul, para ulama-ulama, para orang-orang yang mempunyai kejadian yang luar biasa, wahyu Allah. Maka itu salah satu pelajaran bagi kita semuanya untuk lebih ya sekuat tenaga untuk tetap mencari ilmu. Ya kita walaupun sudah banyak ilmu, walaupun ada ilmu yang ada pada diri kita, tetapi luar biasa kalau terus menuntut ilmu, dan itu terus harus ilmu yang ada pada diri kita masing-masing tetap harus diulang-ulang.